Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di channel Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini berasal dari Mas Wahyu dari Utasnya di Twitter tentang ulasan dan fenomena horor yang terjadi pada sebuah rumah sakit di daerah Pati, Jawa Tengah. Tak bosan-bosan nih saya ingetin, buat kalian yang suka dengan cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, langsung kita simak aja. Selamat mendengarkan. Misteri Rumah Sakit Tayu, Pati, sejarah dan fenomena misteri di dalamnya. Banyak orang mengaku asing dengan keberadaan Kabupaten Pati karena kabupatennya bukan merupakan kabupaten besar di Jawa Tengah. Namun, siapa sangka, kabupaten yang terletak di utara Pulau Jawa yang bersebelahan dengan Kabupaten Kudus ini juga memiliki urban legend yang terkenal tak hanya di masyarakat lokal saja. Bahkan, banyak masyarakat luar Pati banyak yang mengetahui karena memang sempat diangkat di salah satu acara TV swasta di Indonesia, karena memang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Kali ini saya ingin mengulas urban legend satu ini, walaupun sudah ada beberapa ulasan yang menjelaskan tentang masalah ini. Urban legend ini dari kabupaten kelahiran saya, yang cukup memberikan kesan seram bagi orang-orang yang membacanya. Terletak di Jalan Diponegoro nomor 56, bangunan tua Rumah Sakit Kristen atau RSK itu berdiri di atas lahan seluas 28.250 meter persegi, tak jauh dari alun-alun pusat keramaian kota kecil yang bertajuk Tayu. Salah satu wilayah kecamatan yang jadi bagian dari Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Jika sempat singgah, kalian akan menemui 3 bangunan peninggalan zaman Belanda berdiri sejajar sepanjang jalan tersebut, berturut-turut dari selatan ke utara: RSK, kantor pegadaian, dan kantor pos. Di antara 3 bangunan itu, RSK lah yang paling duluan berdiri. Rumah sakit bertipe C ini didirikan tahun 1933 dari hasil pengembangan poliklinik untuk umat Kristen yang diprakarsai oleh P.E. Jens, seorang pendeta dari Badan Dobgezenting Vereniging. Tahun 1894 dibantu pendeta Johann Klesem asal Jerman. RSK Tayu ini terus mengalami perkembangan pesat hingga sempat mengalami masa kejayaannya di era 60-an hingga awal 90-an. Di mana kala itu menjadi rumah sakit rujukan utama untuk wilayah Karesidenan Pati, meliputi Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara. Karena lebih duluan memiliki tenaga medis yang handal berikut peralatan medis yang mutakhir. Namun selanjutnya, akibat polemik internal di tubuh yayasan yang menaunginya dan berkembangnya rumah sakit lainnya, masa kejayaan rumah sakit ini berangsur-angsur surut, hingga akhirnya mengalami kondisi pailit atau krisis sejak tahun 2013. RSK Tayu sudah tampak kesulitan beroperasi dan akhirnya benar-benar ditutup tahun 2015 lalu. 1. Fenomena misteri RSK Tayu sebelum ditutup. Meski baru beberapa tahun saja ditutup, kesan angker sudah tampak melekat di bangunan tua peninggalan zaman kompeni ini. Seperti sudah disebutkan sebelumnya,
ketika masih beroperasi pun telah beredar cerita-cerita seram di seputar komplek bangunan yang dituturkan oleh para karyawan yang bekerja di situ. Kesan mistis pun kadung melekat di benak masyarakat sekitar, sehingga setelah kini ditutup tanpa ada aktivitas sama sekali, aura mistis pun dengan segera menyelimuti bangunan ini. Bahkan, mungkin makin menguat karena menarik makhluk astral lain dari luar. Sebetulnya fenomena ini mudah dimaklumi bagi yang mengerti sejarah masa silam, tepatnya era pra-kemerdekaan, di mana dulu sering terjadi perselisihan antara pribumi dan Belanda yang kabarnya pernah meruncing. Hingga RSK Tayu ini pernah jadi sasaran kerusuhan massa dan berujung dengan terbakarnya bangunan, penjarahan, dan juga pembantaian para pekerja Belanda. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi di tempat lain di Indonesia masa itu. Pemicunya tak lain dan tak bukan adalah faktor kecemburuan sosial, persoalan keyakinan, dan tentunya urusan politik kaum elit penguasa. Beruntungnya, beberapa tokoh masyarakat dari kalangan warga Tayu yang meskipun tergolong pelosok, di masa itu sudah lumayan melek politik, pandai memilah mana urusan politik, mana urusan kemanusiaan. Lebih-lebih dalam membedakan mana urusan pribadi, termasuk soal keyakinan yang adalah hak asasi, dan mana urusan sosial, sehingga konflik berimbas kerusuhan yang terjadi itu dengan cepat dapat diatasi dan kegiatan operasional rumah sakit pun dapat kembali berjalan normal. Namun, tentu saja peristiwa sadis tersebut tak hilang begitu saja dan meninggalkan residu negatif di beberapa titik lokasi seputaran komplek RSK Tayu. Energi negatif yang terbentuk akhirnya mewujud sebagai fenomena-fenomena misterius yang terjadi pada masa-masa berikutnya. Berikut beberapa kisah fenomenal yang saya rangkum dari penuturan mantan karyawan rumah sakit kala masih beraktivitas di RSK Tayu. Pertama, sumur tua legendaris. Di bagian belakang komplek bangunan RSK, dekat dengan lokasi kamar mayat, terdapat sumur yang dari tampilannya saja sudah terkesan jadul dan angker. Fenomena misterius di seputaran sumur tua ini sering membuat spot jantung para karyawan yang bernasib apes dan kabarnya pasti segera viral tak lama setelah kejadian. Kisah yang legendaris adalah tentang sepeda motor yang kebetulan parkir di dekatnya. Tiba-tiba menyala dan jalan sendiri, berputar-putar mengelilingi sumur tanpa pengendara. Sayangnya, beberapa karyawan yang ketiban apes jadi saksi mata bahkan tak sanggup menyaksikan fenomena tersebut dan segera lari terbirit-birit. Kisah misteri lainnya adalah seringnya karyawan yang melintas di dekatnya mendadak hilang kesadaran dan salah arah tujuan melangkah, atau hanya berputar-putar tak tentu arah di sekitarnya hingga ada karyawan yang menyadarkan. Maka dulu orang-orang sering berpesan kepada orang yang hendak melintasinya agar menjaga kesadaran penuh, lebih-lebih di malam hari. Dan masyarakat sekitar yang masih kecil sering diwanti-wanti agar tak bermain-main di dekatnya. Usut punya usut, fenomena ini terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi berpuluh-puluh tahun silam, yang mana dalam peristiwa tersebut terjadi juga pembunuhan karyawan RSK yang notabene orang Belanda. Beberapa mayat korban kabarnya dicemplungin rame-rame ke dalam sumur itu. Jadilah sumur tua itu jadi saksi bisu yang merekam semua peristiwa. Selanjutnya, mengumpal jadi energi negatif yang kemudian mewujud fenomena-fenomena misterius yang mengundang tanya dan bikin bulu kuduk merinding. Yang kedua, penunggu misterius genset utama. Berlokasi di bangunan utama rumah sakit ujung paling belakang, genset utama ini dibuat ruang khusus, komplit dengan gudang spare part dan peralatan, sekomplek dengan ruang pertukangan sekaligus bengkel, tempat perbaikan perkakas rumah sakit berbahan kayu, dan tempat perbaikan kendaraan dinas. Setahu saya, komplek lokasi ini selalu ramai di siang hari, tempat favorit buat kongko para karyawan bagian belakang. Saat istirahat siang, dan tempat sembunyi teraman buat menghindari tekanan tugas pekerjaan. Tapi, begitu hari gelap, kesan seram segera terasa di lokasi ini bagi orang yang awam, karena
memang tak terlalu jauh dari kamar mayat dan sumur tua legendaris tadi. Fenomena yang viral di lokasi ini adalah perjumpaan beberapa karyawan dengan sosok yang mirip rekan kerjanya. Bisa perawat, tukang kebun, sopir ambulan, dan yang lain-lainnya. Tak berapa lama kemudian, segera terkonfirmasi dengan bertemu rekan kerja aslinya di lokasi lain. Biasanya, dengan melihat penampilannya yang berbeda dengan dibanding sosok jadi-jadian yang ditemuinya sejurus lalu. Gak mungkin kan, dalam waktu yang singkat ada orang yang sama dijumpai di dua lokasi berbeda dengan penampilan yang berbeda pula. Lalu, berakhirlah kisah sebagaimana kisah serupa lainnya, dengan pertanyaan, "Lah, yang tadi itu siapa?" Dan tubuh si karyawan apes itu mendadak lemas. Kejadian semacam ini kabarnya tak cuma sekali dua kali, dan tak hanya di malam hari. Makanya, orang-orang yang sudah biasa kongko di lokasi tersebut selalu waspada dengan kehadiran karyawan yang jarang-jarang ke lokasi di situ. Memastikan betul apakah yang datang menghampiri itu manusia betulan atau makhluk jadi-jadian. Biasanya sih dengan cara menyebut namanya berulang-ulang dalam percakapan, bahkan sekalipun yang datang itu sang direktur. Usut punya usut, di lokasi tersebut memang sengaja ditaruh makhluk astral oleh pihak manajemen sendiri dari sejak genset itu diadakan dan dibuatkan ruang khusus dengan alasan untuk membantu menjaga genset dari pencurian atau sabotase dari tangan jahil. Ya maklum saja, yang namanya mesin berikut spare partnya kala itu harganya selangit dan belinya di luar kota. Sedikit saja ada trouble, sudah dapat dipastikan bakal bikin bengkak anggaran pengeluaran. Jadi, fenomena misterius ini diyakini sebagai kerjaan dari penunggu genset. Barangkali memang punya kemampuan menampakkan diri dalam wujud menyerupai manusia. Lalu, bagaimana wujud aslinya? Kata mantan karyawan operator genset, sosoknya tinggi besar, jauh di atas ukuran rata-rata orang. Tubuhnya hitam legam, berbulu lebat. Ciri khasnya adalah saat menampakkan wujud aslinya, matanya yang memancarkan sorot merah, ukurannya segede ban truk gandeng. Bisa ngebayangin kan? Yang ketiga, kamar mayat. Kamar mayat dimanapun rumah sakit pasti kental dengan cerita-cerita horor. Begitu pula dengan RSK Tayu ini. Segudang kisah misteri seputar lokasi ini tak akan habis diperbincangkan dalam semalam. Karena sudah dari zaman Belanda, sudah ratusan korban singgah di RSK ini. Mulai korban perang, kasus kriminal, sampai laka lantas yang aneh-aneh, pastilah mampir ke sini. Kisah di sini boleh dibilang seragam. Intinya, ada penampakan arwah si mayat. Ada yang menemui secara langsung, ada yang melalui mimpi, ragam adegannya ada yang minta tolong, ada yang bercerita tentang proses kematiannya, berpamitan, atau sekedar menyapa dengan senyum kaku di balik wajah pucatnya. Ya, seperti itulah. Seperti di film-film, tak perlu banyak diulas dan tak mengandung usut punya usut. Kelima, pagar tembok gerbang gaib. Titik lokasinya tepatnya saya nggak tahu. Yang jelas, tembok ini membatasi kompleks bangunan RSK dengan kampung sebelah. Sisi sebelah utara, dari pertengahan hingga paling belakang. Narasumber yang bercerita adalah warga kampung yang kerap melihat fenomena misteri, yaitu munculnya para gadis Belanda, biasa disebut noni-noni, secara tiba-tiba lengkap dengan busana ala Eropa tempo dulu. Berlarian menembus tembok pembatas tersebut menuju kampung desa sebelah, tampak sedang bermain kejar-kejaran atau petak umpet dengan tawa riang. Sekejap lalu menghilang. Sering banget melihat fenomena seperti ini, warga desa pun tak lagi menangkapnya sebagai misteri. Usut punya usut, sewaktu rumah sakit ini menjadi sasaran kerusuhan masa lalu, memang ada sekelumit kisah tentang dokter Belanda yang menjadi korban meninggal. Sekeluarga beserta istri dan kedua anak perempuannya yang biasa dipanggil sebagai noni. Andai kabar ini benar adanya, karena memang tak ada catatan sejarah, hanya berdasarkan rumor, bisa saja fenomena yang disaksikan oleh warga kampung sebelah
adalah rekam peristiwa noni-noni itu ketika masih hidup. Dan titik lokasi di pagar pembatas itu dulunya tempat bermain favorit mereka sama anak-anak kampung sebelah. Yang keenam, lapangan tenis yang sunyi. Untuk mencapai lokasi ini disediakan jalan khusus untuk kendaraan keluar masuk komplek rumah sakit, hanya selebar 1 mobil. Ada pintu gerbang lengkap dengan pos penjaga yang posisinya menjorok ke dalam. Setelah menyusuri jalan sejauh kurang lebih 300 meter. Lapangan tenis ini dibuka untuk umum dengan membayar iuran keanggotaan, sedangkan khusus karyawan RSK berlaku gratis. Lapangan bebas dipakai kapan saja mulai pagi sampai malam, dengan sedikit negosiasi satpam penjaga gerbang. Beberapa narasumber mengisahkan tentang terdengarnya suara bola yang dipukul raket atau memantul di lantai, tanda lapangan sedang dipakai. Tapi setelah didekati, ternyata sunyi senyap, tak ada seorang pun tampak di sana. Yang ketujuh, angkernya RSK Tayu pasca ditutup. Pasca ditutup, dalam keadaan terbengkalai tanpa aktivitas, sudah barang tentu fenomena misteri di RSK lebih variatif. Kisah yang pertama dituturkan oleh Pak Wardi, tukang becak yang dulu biasa mangkal di depan RSK Tayu. Wardi, 54 tahun, tukang becak yang dulunya sering mangkal di depan RSK, suatu pagi melihat dari kejauhan seorang nenek melambaikan tangan ke arahnya. Posisi si nenek tepat di depan gedung portir RSK Tayu, sedang Wardi dalam perjalanan balik ke utara untuk kembali ke pangkalannya. Tanpa pikir panjang, ditancaplah gas becaknya yang dimodifikasi dengan penambahan mesin motor, atau biasa disebut bentor. Anehnya, semakin becak yang dikendarainya mendekati titik lokasi, dalam sekejap tiba-tiba si nenek menghilang dari pandangannya. Lain Pak Wardi, lain juga yang dialami narasumber kedua, lebih fenomenal lagi. Saya pun menominasikan sebagai kisah horor paling milenial di rumah sakit terbengkalai ini. Suatu hari, kira-kira pukul 10 WIB, ada orang dari luar kota yang mampir ke kiosnya. Setelah sebelumnya celingak-celinguk kebingungan, lantas ambil duduk di bangku panjang kiosnya dan memesan minum, lalu memperkenalkan diri. Si bapak pedagang kios dibuat maklum dengan pertanyaan orang tersebut tentang sepinya rumah sakit. Maklum, karena dari luar kota mungkin belum dengar kabar tentang penutupan RSK Tayu sejak 2 tahun lalu. Si bapak pun lalu menjelaskan dengan runut, termasuk alasan kenapa rumah sakit ini ditutup. Tanpa diduga, orang asing itu malah ngeyel, tampangnya memucat ketakutan. Diminumnya hidangan yang tersuguh untuk menenangkan diri. Si bapak pedagang kios pun melongo tak mengerti. Akhirnya, orang tersebut membuka cerita bahwa dia bermaksud untuk check up kesehatan setelah sebulan sebelumnya berobat ke rumah sakit ini dan obatnya telah habis. Dia pun menunjukkan bukti kartu pendaftaran dan kwitansi pembelian obat bertanggal sesuai keterangannya, yaitu tepat sebulan yang lalu. Katanya, waktu itu RSK Tayu tampak beroperasi normal seperti biasa. Dia dan sejumlah pasien berobat ke rumah sakit dan dilayani oleh para petugas sesuai prosedur. Dia juga merasa diperiksa oleh seorang dokter, diberi nasihat medis berikut resep obat, serta disarankan untuk kembali check up setelah obatnya habis. Ditambah lagi, katanya ternyata bukan dia saja yang mengalami kisah serupa. Beberapa orang senasib dengannya. Ditemui orang asing yang menanyakan perihal kenapa rumah sakit itu kok tampak sepi, sedangkan dia hendak berobat seperti beberapa waktu tak lama sebelumnya. Nah, loh, terlepas dari benar tidaknya, yang jelas dua kisah terakhir belum lama terjadi dan sempat membuat gempar masyarakat Pati dan sekitarnya, khususnya Tayu. Tamat. Demikian episode Lepas Tengah Malam kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam.
Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.